Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah tentang pelayanan yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus tentu tidak lepas dari satu kata yang boleh saya sebutkan, yaitu mujizat. Mulai dari kelahiran, kehidupan pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke sorga atau 5K ini tidak lepas dari satu kata yang namanya mujizat. Kemudian ada satu K yang sementara kita nantikan di zaman ini, yaitu kedatangannya kembali. Karena 5K yang saya sebutkan tadi itu sudah digenapi, yaitu kelahiran Yesus, kehidupan pelayanan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, bahkan kenaikan Yesus ke sorga itu sudah terjadi. Dan kita tinggal menunggu atau menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali. Di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, saya rasa banyak sekali contoh-contoh mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi mari kita fokus untuk belajar di Perjanjian Baru di saat ini, karena pembacaan yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Baru yaitu Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dari sekian banyak mujizat yang bisa kita lihat di dalam Perjanjian Baru, ada beberapa yang saya rasa sangat populer di telinga kita. Yang pertama yang saya mau sebutkan yaitu kita pasti mengingat mujizat ketika Yesus membangkitkan orang mati. Yang kedua, kita pasti mengingat ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan satu mujizat yang juga sangat populer mulai dari anak sekolah minggu sampai orang dewasa, yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini sungguh luar biasa. Kalau mau bayangkan orang Minahasa ketika mengadakan acara-acara, 50 orang yang disediakan 10 pan stov. Rasa-rasa nyenak mau cukup itu persediaan kan. Tetapi dari firman Tuhan orang belajar 5.000 orang yang terkumpul di saat itu, atau mungkin juga bisa lebih dari 5.000 orang, bisa diberi makan dengan memakai 5 roti dan 2 ikan. Ini luar biasa. Karena itu saya mengatakan tadi, kisah kehidupan Yesus tidak luput dari satu kata yang namanya mujizat. Saudara-saudara, perikop yang saya pilih, Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini adalah perikop yang menjelaskan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan di dalam perikop ini disampaikan bahwa ada malaikat yang bernama Gabriel menyampaikan berita ini kepada Maria yang merupakan seorang yang masih perawan. Hal pertama yang bisa kita lihat di sini yaitu ini disampaikan oleh malaikat yang sama yang menjumpai Imam Sakaria di perikop sebelumnya. Jadi di perikop sebelumnya juga malaikat Gabriel menjumpai Sakaria untuk menyampaikan juga berita kabar baik tentang mujizat yang dialami oleh Sakaria bersama dengan keluarganya. Dan ketika kita melihat perikop yang kita baca di saat ini, yaitu Lukas 1 ayat 26 sampai 38, diawali dengan kalimat dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saudara-saudara, berbicara tentang kalimat awal yang dijelaskan dalam perikop ini sebenarnya adalah patokan waktu Gabriel menjumpai Maria, tetapi juga bisa kita lihat ini dapat dihubungkan dengan waktu Gabriel berjumpa atau menampakkan diri kepada imam besar atau imam yang bernama Sakaria di perikop sebelumnya yang merupakan ayah Yohanes Pembaptis.
Dan berbicara tentang bulan kelahiran Yesus, saya rasa ada banyak perdebatan-perdebatan yang bisa kita lihat di YouTube atau juga kita dengar pendapat-pendapat soal Yesus lahir di bulan Desember dan sebagainya. Tetapi saya mau mengatakan bahwa ini adalah salah satu pendapat yang memiliki landasan Alkitabiah yang sangat jelas. Maksud saya mengatakan ini yaitu kata bulan ke-6 yang disebutkan di ayat 26 ini sebenarnya bermaksud menggambarkan bulan ke-6 sesudah malaikat Gabriel berjumpa dengan Sakaria. Jadi kapan Gabriel berjumpa dengan Imam Sakaria? Kalau di perikop sebelumnya hanya menjelaskan bahwa itu terjadi di saat banyak orang berkumpul. Di ayatnya yang ke-10, pasal 1, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Jadi ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Imam Sakaria di saat momen pembakaran ukupan. Dan itu ada di pasal 1 ayat 10 di kitab Injil Lukas. Kalau orang perhatikan di kitab Imamat, pasal 23 ayat 27, pembakaran ukupan yang dimaksudkan di sini yaitu hari raya pendamaian yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan di dalam kitab Imamat 23 ayat 27, Imamat 23 ayat 27, di situ mengatakan pelaksanaan itu dilaksanakan pada bulan ke-7. Kalau dalam kalender orang Yahudi, bulan ke-7 itu artinya bulan Tisri. Penting untuk kita pelajari bersama-sama dan kita ketahui bersama-sama bahwa kalender yang digunakan oleh orang Yahudi dan kalender yang digunakan oleh kita sekarang ini, termasuk di Indonesia, bahkan secara umum di dunia, yaitu kalender Masehi. Jadi tentu ada perbedaan tentang kalender Yahudi dan kalender Masehi yang digunakan di sekarang ini. Kalau dalam kalender Yahudi, bulan yang pertama itu disebutkan bulan Nisan. Bulan Nisan itu kalau boleh orang bandingkan dengan kalender Masehi itu di sekitaran bulan Maret, saudara-saudara. Dan Gabriel atau malaikat Gabriel berjumpa dengan Imam Sakaria itu di hari raya pendamaian atau disebutkan juga Yom Kippur. Jadi hari raya pendamaian ini sebutan lainnya yaitu Yom Kippur. Jadi hari raya Yom Kippur ini dilaksanakan bulan ke-7. Jadi ketika kita telah mengetahui bahwa malaikat Gabriel menjumpai Sakaria itu di bulan ke-7, yaitu bulan Tisri di kalender Yahudi, dan itu adalah bulan September dalam kalender Masehi. Kemudian di pasal 1 ayat 26 dikatakan dalam bulan ke-6, atau artinya 6 bulan sesudah malaikat Gabriel berjumpa Sakaria, maka malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria. Jadi 6 bulan sesudah bulan September berarti itu bulan Maret. Dan itu adalah bulan Nisan kalau dalam kalender orang Yahudi. Jadi bulan Tisri bulan ke-7 kalender Yahudi sama dengan bulan September kalender Masehi. Dan bulan Nisan dalam kalender Yahudi sama dengan bulan Maret dalam kalender Masehi. Logikanya saudara-saudara, ketika seorang perempuan mengandung itu kurang lebih 9 bulan waktunya untuk melahirkan. Saya rasa ini adalah satu penjelasan yang lebih alkitabiah jika dibandingkan dengan penjelasan-penjelasan lain yang seringkali kita dengar di YouTube atau membaca artikel-artikel yang berbicara tentang bulan kelahiran Yesus Kristus. Karena ada banyak perdebatan-perdebatan soal bulan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi saya rasa ini adalah satu penjelasan yang sangat alkitabiah bagi orang-orang Kristen. Dan saudara-saudara, perayaan tanggal 25 Desember itu ternyata pertama kali dirayakan oleh satu gereja yang ada di Mesir yang namanya Gereja Koptik Mesir.
di sekitaran tahun 1008 atau di sekitaran tahun 180-an Masehi. Dan hal ini atau perayaan ini semakin populer atau semakin dikenal ketika Kekaisaran Romawi merayakannya pertama kali pada tanggal 25 Desember tahun 336 Masehi. Ketika itu ada seorang kaisar Kristen pertama dalam sejarah Kekaisaran Romawi yang bernama Kaisar Konstantin. Jadi Kaisar Konstantin ini adalah kaisar Kristen pertama di Kekaisaran Romawi, dan di zaman kepemimpinannya agama Kristen menjadi agama resmi kekaisaran. Dan hal penting kedua yang bisa kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini yaitu ketika kita melihat ada satu pasangan yang bernama Maria dan Yusuf yang merupakan sepasang tunangan yang mendapat kasih karunia dalam proses lahirnya Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Injil Lukas lebih fokus menjelaskan tentang respon yang diberikan oleh Maria. Kalau orang baca di Injil Matius, lebih fokus pada respon yang ditunjukkan oleh Yusuf. Tapi kesamaannya yaitu Maria dan Yusuf ini menunjukkan sikap ketaatan, walaupun diperhadapkan dalam resiko yang sangat besar. Karena kita ketahui bersama, peristiwa ini terjadi Maria yang mengandung di saat mereka masih dalam status tunangan, belum menikah. Walaupun dalam budaya Yahudi, seorang yang tunangan dengan perempuan lain sudah memiliki satu ikatan yang kudus seperti layaknya suami istri, tetapi belum boleh tinggal bersama-sama. Tapi ini juga menjadi satu tantangan yang besar bagi Maria dan Yusuf di saat itu. Dan kita bisa melihat di sini respon pertama dari Maria saat malaikat menjumpainya berada di rumahnya, yaitu di ayat yang ke-29, Maria terkejut. Jadi saya rasa ini adalah satu hal yang sangat wajar. Coba orang bayangkan ketika orang sementara duduk di rumah, mungkin orang sementara menonton TV atau sedang makan, kemudian tiba-tiba malaikat muncul di rumah kita. Apa ekspresi yang akan kita tunjukkan atau bagaimana sikap kita? Dan di saat itu Maria menunjukkan respon terkejut, dan saya rasa ini adalah hal yang wajar. Kemudian Maria bertanya soal arti salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel di ayatnya yang ke-28. Malaikat berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi ketika mendengarkan salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, Maria mulai berpikir apa arti salam itu. Kemudian respon kedua yang ditunjukkan oleh Maria sesudah malaikat menjelaskan di ayatnya yang ke-31. Di ayat yang ke-31 malaikat menjelaskan lebih lanjut kepada Maria arti dari salam itu. Bisa kita baca di ayat yang ke-31. Di situ menjelaskan Maria akan mengandung anak dan akan melahirkan seorang anak dan akan menamai dia Yesus. Kemudian dia akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi dan akan menjadi raja. Dan sesudah itu Maria menunjukkan respon selanjutnya. Dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi itu pertanyaan yang disampaikan kepada malaikat. Luar biasanya saudara-saudara, di saat itu Maria tidak protes kepada malaikat. Maria juga tidak menunjukkan jawaban menolak. Maria juga tidak mengeluarkan statement, tidak betul ini malaikat Gabriel. Tetapi ayat 34 kita bisa melihat di situ pertanyaan yang disampaikan oleh Maria bukanlah menunjukkan satu ketidakpercayaan. Jadi pertanyaan yang disampaikan di sini sebenarnya bukanlah menunjukkan satu ketidakpercayaan,
tetapi ini adalah satu hasrat atau keinginan untuk mendapatkan petunjuk dan penjelasan yang lebih lanjut dari malaikat Gabriel. Dan itu direspon juga oleh malaikat Gabriel. Malaikat menjawab respon dari Maria. Roh Kudus akan berkuasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, malaikat juga meyakinkan Maria bahwa hal itu mungkin terjadi karena Tuhan juga sementara membuat satu mujizat bagi sanak dari Maria atau saudara dari Maria, yaitu Elizabeth, yang sudah lanjut usia dan mandul tetapi dia sedang mengandung. Dan ada respon terakhir yang disampaikan oleh Maria. Respon yang saya rasa sangat singkat tetapi penuh dengan makna. Itu di ayatnya yang ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi itu respon terakhir yang disampaikan oleh Maria setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepintas kita bisa melihat Maria adalah sosok yang taat. Sepintas kita juga bisa melihat seharusnya Maria bersyukur, seharusnya Maria harus bangga karena dari sekian banyak perempuan yang ada di bumi, Marialah yang mendapatkan kasih karunia, Marialah yang mendapatkan kepercayaan untuk ambil bagian dalam karya selamat yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi di balik semua itu, tahukah kita bahwa Maria diperhadapkan dalam risiko yang sangat-sangat besar? Mengapa saya mengatakan Maria diperhadapkan dalam risiko yang sangat-sangat besar? Karena risiko pertama yang boleh saya sampaikan, yaitu risiko hubungannya dengan Yusuf. Saya juga dapat mengajukan satu pertanyaan yang boleh orang renungkan, khusus bagi orang sebagai laki-laki. Bagaimana sikap kita ketika kita mengetahui tunangan kita, pasangan kita, tiba-tiba hamil, tapi bukan karena diri kita yang melakukannya? Atau dengan bahasa sehari-hari, bagaimana kira-kira orang punya perasaan, kong orang lihat kaget-kaget orang petunangan, kong so hamil, kong bukan karena orang yang backing. Pasti orang berpikir mungkin ada orang lain yang sehamil dan sebagainya. Dan kemudian pasangan kita menjawab, kita hamil karena Roh Kudus. Apakah sebagai laki-laki kita akan percaya ketika berada dalam situasi seperti itu? Bisa saja Yusuf melakukan satu tindakan yang lain, dan di saat itu yang terjadi, Yusuf tidak menceraikan Maria. Jadi Yusuf tidak menceraikan Maria, dalam arti hubungan mereka tetap berlanjut. Itu risiko pertama. Dan risiko kedua, risiko nama baik keluarga. Sebagai seorang perempuan ketika tiba-tiba hamil, pasti itu adalah satu situasi yang sangat memprihatinkan, situasi yang akan membuat nama baik keluarga menjadi rusak. Itu risiko kedua. Risiko ketiga tentu berbicara tentang harga diri atau nama baik diri sendiri. Risiko keempat yang juga sangat menakutkan, risiko dihukum mati. Karena dalam budaya orang Yahudi atau budaya Israel, bisa kita baca di kitab Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Di situ menjelaskan bahwa ketika ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah, dia akan diusir, dilempari dengan batu sampai mati. Jadi ini adalah satu risiko terakhir dari beberapa banyak risiko yang saya sampaikan. Jadi ada 4 risiko yang kira-kira dihadapi oleh Maria di saat itu. Karena itu saya menyampaikan dia diperhadapkan dalam risiko yang sangat besar. Berbeda dengan situasi di zaman now, ketika kita melihat dan menyaksikan banyak orang yang belum kawin, tiba-tiba so hamil lebih dulu kan.
Ketika ada pendeta, pelayan khusus pemerintah yang mau tegur toh, pemuda-pemudi yang dapat lihat DP pergaulan setelah lalu bebas, ya ada orang cuma jawab, "Siapa so pendeta atau kuntua atau pelsus penatua mas mau pusing-pusing dengan orang pe urusan, orang kuat yang jajalani sendiri." Lebih fatal lagi, sadar ataupun tidak, ada orang tua yang sebenarnya membuka peluang terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan anak-anak kita. Atau ketika anak-anak kita hamil di luar nikah, bukan karena Roh Kudus, tetapi hamil di luar nikah karena melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah satu realita yang boleh saya sebutkan ketika orang membaca firman Tuhan ini. Dan tentu dalam hubungan orang tua dan anak, penting sekali orang benar-benar hidup saling mengingatkan, saling memotivasi supaya benar-benar tercipta satu hubungan keluarga Kristen yang bagus. Nyandak heran di zaman sekarang ketika orang-orang nyandak hidup berdasarkan firman Tuhan, banyak yang jadi Maria-Maria yang palsu atau Maria-Maria KW. Apa yang saya maksudkan dengan Maria-Maria palsu? Kalau di Alkitab kan orang melihat Maria itu hamil karena Roh Kudus. Tetapi di zaman sekarang banyak Maria-Maria palsu yang juga hamil di luar nikah karena melakukan dosa dengan pasangannya. So itu sekarang orang boleh lihat di sekitar kita banyak orang yang contoh kawin Januari 2021. Bulan Maret so melahirkan. Berarti cuma butuh beberapa bulan. Serta tu anak lahir, serta tu anak besar, dia tanya pada mama dan papa, "Pak, mak, siapa dorang mama pehut pernikahan Januari 2021, kong kita lahir Maret 2021. Masa kita cuma 2 bulan kong so lahir?" Nah, anak ini bilang, "Anak adopsi sto kita kang mak." Kemudian DP mama balas dengan baku seduh, "Nyandak dek, ngana bukan anak adopsi, ngana itu nyandak masak pohong." Jadi ini cuma sekedar intermezzo bagi kita semua melihat realita yang terjadi di zaman sekarang. Saudara-saudara, karena itu dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dan kita renungkan berdasarkan kitab Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38, kita bisa belajar bersama bahwa firman Tuhan ini hendak memberikan motivasi bagi kita semua bahwa kisah kelahiran Yesus terjadi dalam satu keluarga yang taat di hadapan Tuhan. Pertama, kepala keluarga bernama Yusuf. Dalam Matius pasal 1 ayat 19 dan 24 mengatakan, Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan taat. Kemudian Maria sebagai ibu. Dia juga adalah seorang yang hidup kudus dan taat di hadapan Tuhan. Jadi ada kesamaan dari pasangan ini, yaitu mereka sama-sama hidup kudus dan taat di hadapan Tuhan. Inilah makna Natal yang sesungguhnya bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Ketika orang menyambut dan merayakan Natal, maka ini kiranya yang boleh memberikan motivasi supaya orang mulai dari keluarga masing-masing, orang menjadi keluarga yang taat di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulai dari dalam keluarga masing-masing, mulai dari ayah, ibu, anak, orang hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Kalau boleh kita katakan, digemimkan orang kenal dengan istilah pria kaum bapa, wanita kaum ibu, dan juga ada istilah mewakili anak, yaitu anak sekolah minggu. Mari orang jadi PKB yang betul-betul versi original atau asli, yang artinya pria kaum bapa.
Jangan orang menjadi PKB dengan kepanjangan lainnya yang salah, yaitu perkumpulan kocok-kocok dan bagate. Atau bapak-bapak yang suka sekali main judi dan juga mabo-mabo. Itu kepanjangannya perkumpulan kocok-kocok dan bagate. Kemudian ketika orang menjadi wanita kaum ibu, mari orang sungguh-sungguh menjadi WKI dengan kepanjangan wanita kaum ibu. Jangan orang menjadi WKI dengan kepanjangan wanita Carlota Indonesia. Kemudian mewakili anak sebagai anak sekolah minggu atau ASM, orang betul-betul menjadi anak sekolah minggu yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan menjadi ASM dengan kepanjangan anak so tahu memakai. Jadi ini tanggung jawab kita bersama dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mulai dari ayah, ibu, dan anak, mari orang menunjukkan ketaatan di hadapan Tuhan. Dan hal kedua yang dapat kita pelajari bersama-sama ketika kita hidup di zaman sekarang ini, dari firman Tuhan ini hendak mengajarkan dan memotivasi kita semua bahwa kisah kelahiran Yesus memiliki satu ciri khas juga yang penuh makna, yaitu kesederhanaan. Jadi sekali lagi satu ciri khas kelahiran Yesus Kristus, yaitu kesederhanaan. Pertanyaan yang boleh orang renungkan bersama-sama. Apakah orang Kristen, termasuk juga kita sebagai orang Sulawesi Utara atau juga orang Minahasa, mampu merayakan Natal dengan kesederhanaan? Jadi sekali lagi, apakah orang mampu merayakan Natal dengan kesederhanaan? Kalau pertanyaan itu disampaikan kepada saya, maka saya akan menjawab, banyak orang yang mampu merayakan dengan kesederhanaan, tetapi banyak juga orang yang tidak mampu merayakan dengan kesederhanaan atau tidak mau merayakan Natal dengan kesederhanaan. Silakan orang renungkan masing-masing dan silakan orang jawab di hati kita masing-masing pertanyaan ini. Karena melihat realita yang terjadi di zaman sekarang ini, kalau memasuki Desember dan dalam perayaan-perayaan Natal, orang-orang serba baru. Jadi apa yang saya maksudkan serba baru? Mulai dari baju, sepatu, dan sebagainya. Orang-orang Minahasa, orang-orang Manado atau di Sulawesi Utara, sudah biasa hidup di bulan Desember merayakan Natal dengan kalimat yaitu serba baru. Saya dapat memberikan gambaran yang sederhana bagi kita semua. Contoh ketika orang merayakan Natal dalam satu keluarga, anggaran-anggaran yang orang keluarkan dengan serba baru ini, yang pertama, baju baru. Nah, baju baru ini sudah termasuk celana baru, sepatu baru, dan sebagainya. Anggaran for papa 1 juta. Anggaran for mama kira-kira lebih banyak kan? 2 juta. Anggaran for anak 1 juta. Jadi 4 juta for baju baru dan sebagainya. Yang kedua, ketika orang mengeluarkan anggaran for beli hordeng baru, for beli taplak meja baru, vicenza baru, peralatan-peralatan rumah baru, contoh orang ambil dasar 1 juta. Yang ketiga, orang keluarkan anggaran for hiasan-hiasan Natal di rumah, lampu yang diletakkan di bagian luar rumah, di bagian dalam rumah, for pohon terang, itu kira-kira makan biaya 1 juta. Dan yang keempat, orang keluarkan anggaran. Mungkin ibu-ibu kasih keluar doi for mau bacet rambu, for mau smoothing, for alat-alat makeup, kira-kira 2 juta. Yang kelima, orang keluarkan anggaran for makanan, bir, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Saguer, minuman-minuman lainnya, for cookies mentega, orang ambil dasar 2 juta. Jadi kalau mau hitung dan jumlahkan, sekitaran 10 juta anggaran orang keluarkan. Ada juga keluarga-keluarga yang mengeluarkan lebih banyak dari itu, tetapi itu cuma sebagai satu gambaran bagi kita semua.
10 juta torang kasih keluar for beli yang baru-baru. Nah, saudara-saudara, ada orang-orang yang seperti ini, kurang lebih mengeluarkan anggaran berjuta-juta. Kemudian pada saat hari Natal, torang beribadah, torang selesai keluar 10 juta, for mau beli semua-semua yang baru. Kong di saat hari Natal, baca kamari, sampul syukur, hari Natal dari keluarga, titik-titik-titik, 50.000 rupiah. Orang Manado bilang, oh Tuhan kasihan. Masih torang kasih keluar doi beli bir lebih banyak dari torang dah kasih keluar doi for mau kasih patuhan. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya ada realita yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang sebagai orang percaya. Karena itu, bagian firman Tuhan di saat ini kiranya boleh memberikan motivasi bagi kita semua dalam mempersiapkan diri menyambut hari kelahiran Yesus Kristus, bahkan menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali. Semoga Tuhan memberkati kita semua bersama dengan keluarga kita masing-masing. Marilah orang menjadi keluarga Kristen yang meneladani Yusuf, Maria, dan anaknya, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Supaya orang boleh menjadi satu keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.